Hai Hai guys. guys. Minggu ini kita bakal bahas, kali ini bukan IPO ya. Kali ini kita bakal bahas saham yang emang udah ada, udah launching. Terus kita bakal bahas PT Semen Indonesia Perseroan ATBK. Di sini kita sambil baca ya, sambil baca ininya catatan singkatnya dari SMGR. Terus Ya, kalau kalian ada yang mau catatan singkatnya bisa komen, nanti kita kirimin linknya atau kita kirimin filenya. Terus kita mulai dari mana nih, Nat? sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih nih? Oh iya benar, kita kenalan Ya. dulu. Nama aku Nadia dan partner aku. Karina Reni. Lanjut. Nah, kita lihat nih ya, masuk dari bisnis model dari SMGR ini ya, untuk kegiatan usahanya itu dia di bidang semen ya, Nat ya. Iya. Terus sumber income-nya itu berasal dari penjualan semen yang udah pasti, dan marketnya itu ada di Indonesia, Australia, dan dia juga sudah melakukan ekspor ke Asia. Terus di sini kita tadi sempat cari tahu ya, untuk saat ini untuk kasus hukumnya itu untuk SMGR itu tidak ada ya, Nat ya. Kita belum menemukan kasus Oh, di SMGR ya. ini. Ya, setelah kita lihat juga dia belum ada kasus apapun ya secara hukumnya. Nah, terus kita bisa lihat juga di sini ada pemegang sahamnya. Di sini dimiliki oleh negara sebesar 51,01%, dan 48,99%-nya itu masyarakat besar Indonesia. Terus, Nat? Nah, kalau dilihat dari segi pendapatannya nih ya, Erni, untuk pendapatan kuartal pertamanya mereka itu mengalami penurunan nih sebesar 5,8%. Terus bisa kita asumsikan kalau terdampaknya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama. Jadi tuh kalau sampai akhir tahun mereka ini akan mengalami penurunan nih sebesar 8% dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan. Nah, kenaikan itu sebesar 0,9%. Nah, jadi kalau kita asumsikan untuk kedepannya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal yang pertama. Jadi sampai akhir tahun ini akan mengalami penurunan sebesar 35,7%. Mungkin karena dampak pandemi juga kali Iya, ya. benar, pandemi. Iya. Terus untuk asetnya gimana nih, Erni? Nah, terus kita juga bisa lihat dari aset ya. Di sini dari segi asetnya itu mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya. Terus dari segi utang ya, Nat ya. Ya, betul. Kita lihat nih dari segi utang juga mengalami kenaikan sebesar 2,6%, dan untuk dari segi modalnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya itu sebesar 2%. Kita bisa lihat juga di sini. Di sini temuan ini tuh merupakan perkembangan dari 2018 sampai 2021 ya. Ya. Terus yang pertama kita bisa lihat MPM-nya. Nah, di sini MPM-nya untuk profit margin-nya di 2021 ini hanya sekitar 5,56%, jadi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini merupakan MPM paling rendah ya, Nat ya? Iya, betul. Dia paling rendah ternyata. Terus, Nat, IPS-nya, Nat? Nah, kalau untuk IPS-nya ini tuh jadi dikosongkan dan terus dibuat jadi 29,3 kali. Jadi untuk dari segi pengalaman kenaikannya itu lumayan signifikan sih. Terus kalau kita lihat nih secara historis, emang rata-rata di tahun 18 ya? 2018 sampai 2021 tuh emang selalu di atas 20. Tapi kalau kita lihat dari segi harganya memang sangat signifikan ya. Jadi dari segi harga sebenarnya mengalami penurunan lumayan signifikan.
gitu. Nah, kalau dari segi bisnisnya itu juga mengalami penurunan yang membuat pair-nya juga masih naik. Kalau dari segi value-nya sih sekarang di 5.900. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, kita bisa menentukan pilihannya di 1,51 kali. Ya. Nah, untuk secara PBV-nya gimana nih ya? Nah, di sini dari PBV-nya ini merupakan yang paling rendah ya di tahun 2001 ini. Untuk dari segi DER-nya juga di 1,24 ya, Nat ya. Iya, betul. 1,24 Terus kali. dan memang selama 3 tahun terakhir DER ini selalu di atas 1 sih ya, Nat. Terus kita lihat dari segi ROE-nya nih, Nat. Nah, ROE-nya itu di 5,15%. Nah, ini itu masih di bawah 10% ya. Untuk ROA-nya juga di 2,3%. Nah, untuk di saat kita bikin video ini, harga SMGR per lembar sahamnya itu kisaran 8 ribuan ya, Nat ya? Iya, 8.075 lah ya kira-kira. Terus juga berarti kita juga dari sini kita bisa ngambil kesimpulan ya, Nat ya. Untuk produk dan jasa kita bisa bilang masih bagus ya. Kenapa? Karena kita lihat dari perusahaan ini tuh bisa bertahan 5 sampai 10 tahun ke depan ya, Nat ya. Iya. Untuk GCG-nya, Nat? Jangka panjang. Nah, kalau untuk GCG-nya itu kita juga lihat bagus ya karena mereka tuh memiliki pemegang saham yang mayoritas. Yang kedua juga tidak memiliki kasus hukum ya. Tadi kan Iya benar, dijelasin. dia nggak punya kasus hukumnya. Nah, kalau untuk revenue nih, revenue sama net profit-nya juga kita setuju kalau iya benar. statusnya bagus. Iya, kenapa nih Arti? Walaupun mengalami penurunan ya, Nat ya. Tapi Iya, penurunannya betul. itu belum signifikan karena emang masih pandemik sih. Iya, masih pandemi. Lanjut, yang asetnya gimana? Untuk aset juga tadi kita juga udah lihat ya, masih bagus mengalami kenaikan. Terus untuk liability-nya kurang bagus ya menurut kita ya. Karena DER-nya masih di atas 1 ya, dari tahun sebelumnya juga masih di atas 1. Terus kalau untuk book value-nya juga masih kurang ya, mungkin karena pandemi juga. Kurang bagus. Karena sekarang juga masih di atas harga book value yang rata-rata sih. Iya. Nah, untuk ROE-nya juga kurang bagus ya, dia tuh masih di bawah 9% gitu. Tapi buat dividennya nih mereka oke banget nih. Karena tuh si SMGR ini selama 5 tahun terakhir tuh cukup baik memberikan dividennya kepada investornya. Iya betul-betul. Nah, katanya sih diduga-duga nih ya, akhir tahun mereka akan mengalami kenaikan nih. Karena kalau dilihat dari kondisi kelebihan pasokan semennya itu, mereka masih terus terjadi hingga tahun ke tahun yang datang kan. Betul. Terus katanya kelebihan pasokan semennya tuh kira-kira 5 juta ton nih. Terus mereka tuh akan mendorong pemasok semen berlomba-lomba juga dalam kompetisi harga jual saham mereka. Jadi gimana nih, kita buy or buy? Nih menurut kita sih buy ya. Kita buy beli ya. Buy banget. Terus karena juga kalau dia dari asetnya juga mengalami kenaikan juga ya, Nat ya. Terus dia juga sering memberikan dividen kepada para investornya ya kan. Berarti ya secara nggak langsung perusahaan ini mengatakan kalau dia itu berjalan dengan baik dan semestinya gitu. Iya. Cukup sampai sini analisis dari kita. Kita tidak merekomendasikan untuk membeli, tapi itu tergantung dari masing-masing investor ya. Keputusan kalian yang mengambil. Jadi kalian yang tanggung. Betul. See you. Dadah.